Besti, ketemu lagi sama aku. Aku hari ini mau nge-vlog mengenai artikel nih. Artikelnya juga menarik banget nih. Nih artikelnya. Judulnya aku bacain dulu ya. Judulnya ada kontroversi pendidikan seks di sekolah. Para siswa diajari memakai kondom dan videonya viral banget. Nah, kan kita bahas nih. Yuk kita bahas ya. Menurut kamu gimana nih? Menurut kamu tentang pendidikan seks di sekolah yang para siswanya tuh diajarin memakai kondom? Kejadian di mana dulu tuh? Di Indonesia bukan? Kejadiannya sih sebenarnya bukan di Indonesia ya. Di mana coba? Di Malaysia. Di Malaysia ya? Kulturnya hampir sama ya sama Indonesia mungkin. Mirip-mirip. Kalau di Indonesia sama Malaysia hampir mirip lah. Jadi kalau menurut aku sih pendidikan seks secara dini, apalagi di sekolah ya bagus lah. Tapi untuk pemakaian kondom kayaknya nggak tepat sasaran deh. Iya ya, karena kan sebenarnya anak-anak sekolah lebih ke kayak harus diberi pengertian mengenai seks itu apa sih, manfaatnya atau kerugiannya gitu-gitu nggak sih? Bukan diajarin cara pakai kondom. Iya benar, dan nggak tepat sasaran aja mungkin. Jadi mungkin untuk apalagi apa itu kejadiannya anak SMP SMA? Di sini sih SMP ya. SMP, apalagi SMP kan baru mulai masa puber tuh. Jadi anak masa puber itu mungkin hanya sebatas suka sama suka gitu. Baru-baru pertama kali suka nih. Tangan, iya, baru pertama kali suka nih sama cewek atau sama cowok gitu. Jadi masih bingung harus ngapain gitu. Nah, itulah yang harus diperkenalkan dulu bagaimana menyikapi pasangan lawan jenis. Terus itu bagaimana menghormati lawan jenis. Mungkin pengenalan tentang organ seksualnya juga dia masih belum ngerti tuh, organ reproduksi. Nah, itu yang harus ditekankan gitu. Karena kan biasanya orang tua di rumah juga nggak mungkin, jarang banget ya yang memperkenalkan organ reproduksinya pada anak-anaknya. Jadi pendidikan seksual yang lebih terarah sebenarnya memang penting, tapi ya harus sesuai umur kali ya. Umur iya. Dan bukan menekankan ke aktivitas seksualnya, malahan harus ke memproteksi diri gitu. Bagaimana menghormati lawan jenis gitu, bagaimana memperlakukan lawan jenis dengan baik gitu, dan menghormati diri sendiri. Dan menurut aku sih yang lebih penting malah untuk pencegahan terhadap kekerasan seksual di luar gitu. Kita kan nggak tahu nih di lingkungan kita, dan anak kecil tuh rentan sekali terhadap kekerasan seksual. Jadi menyikapi itu gitu. Nah, itu yang lebih ditekankan, bukan malah mendahului untuk memperkenalkan alat kontrasepsi. Nah, itu udah tahapan lebih lanjut, udah nanti malah pada penasaran lagi. Gimana iya. cara pakainya, mau pakai, mau nyoba lagi. Malah kesannya nanti malah menuntun, memfasilitasi, dan itu bukan tujuannya untuk seks usia dini gitu. Jadi emang perlu sih ya pendidikan seks sejak dini, tapi sesuai dengan umur, sesuai dengan porsinya. Enggak yang malah kesannya malah mengarahkan atau memfasilitasi. Terus itu kesannya kan itu udah aktif tuh melakukan seksual, makanya diperlukan alat kontrasepsi. Nah, itu kan belum umurnya tuh, iya, di masih anak SMP gitu. Jadi SMP tuh umur berapa sih? SMP itu 12 sampai 15 ya biasanya. Nah, itu masa-masa puber tuh, berawal puber kan biasanya. Nah, biasanya anak masih kaget tentang menstruasi misalnya, anak cewek kan. Nah, itu harus kita perkenalkan gimana menyikapinya gitu, apa yang harus dilakukan pada saat awal-awal menstruasi. Jadi lebih cocoknya tuh ke arah alat reproduksi gitu-gitu ya. Iya, pengenalan dulu nih tentang fungsi, terus itu memproteksi, terus menjaga kebersihannya, terus gimana kita menghormati organ-organ vital kita sendiri gitu loh, gimana kita menjaganya. Dan ya itu dia, dan yang ditakutin kan sekarang memang kekerasan ya, itu gimana kita memproteksi anak gitu, apa yang harus dibekali. Nah, itu yang paling penting dibanding pengenalan terhadap alat-alat kontrasepsi. Apalagi itu kan diajarin tuh
cara pakainya. Wah, itu udah crossover, itu udah Iya terlalu sih, kayaknya udah nggak cocok ya, nggak nggak cocok. pantas ya. Di situ biasanya yang tentang alat kontrasepsi lebih kena ke komunitas-komunitas yang aktif melakukan kegiatan seksual dibanding anak-anak. Itu anak-anak Iya. kan nggak sampai situ seharusnya. Benar juga. Iya. Jadi kira-kira nih apa aja sih pendidikan seksual yang bisa diberikan untuk anak-anak usia remaja? Iya, tadi tuh bagaimana pergaulan mereka. Goalsnya itu kan kita pencegahan secara dini melakukan aktivitas seks terlalu awal gitu untuk anak-anak ini. Jadi bahayanya apa itu yang harus kita tekankan gitu. Betul. Terus itu dampaknya misalnya secara psikologis ke anak, jadi kamu nanti jadi iritatif, malu terhadap menghadapi orang lain gitu. Terus itu gimana kita menyikapi lawan jenis, gimana kita menghormati dia gitu, gimana kita menghormati wanita bagi pria ya, gimana wanita juga bisa menghormati pria gitu. Terus itu interaksinya antara wanita dan pria gitu di sekolah gimana gitu. Jadi jaga jaraknya seperti apa gitu. Kalau terhadap lawan jenis itu yang harus ditekankan. Hubungannya lah gitu antar personal. Ya, terus supaya menghindari kejadian-kejadian yang mungkin tidak diharapkan ya, seperti misalnya kehamilan di usia dini, kayak gitu. Karena kan usia-usia segitu alat reproduksinya juga belum berkembang dengan baik, sehingga amit-amit kalau ternyata kejadian hamil itu masih kecil banget, usia-usia segitu belum siap alat reproduksinya, rahimnya dan lain-lain, panggulnya juga gitu. Jadi memang pentingnya edukasi seksual lebih ke arah situ sih. Iya. Gitu. Terus itu jangan lupa juga gimana memproteksi anak supaya menghindari kekerasan seksual di masyarakat umum gitu. Jadi apabila ada seseorang yang mencurigakan atau apa, segera berteriak atau laporkan terhadap orang-orang sekitar yang menjadi dewasa. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang paling penting pendampingan ke anak sih gitu, dimanapun dalam kondisi apapun gitu. Jangan kita lepas begitu aja terhadap lingkungannya. Sebenarnya jadi peran orang tua juga penting ya. Iya, harus dong. Gitu. Makanya buat orang tua juga kayaknya harus mendampingi anak. Harus siap mendengar pertanyaan-pertanyaan seputar seksual gitu. Jangan selalu menghindar gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang orang tuh ditanya sama anak mengenai misalnya organ intim atau kegiatan seksual malah menghindar gitu. Jadi sebaiknya kalau buat kalian orang tua nih yang udah punya anak remaja, jawab aja secara normal sih sebenarnya. Iya, secara dewasa. Secara moral bisa, secara etikal bisa, secara agama pun bisa gitu. Jelaskan aja kapan waktunya, terus itu batasannya seperti apa gitu. Dan yang paling penting ini beri contoh yang baik lah gitu. Jadi gimana tuh beri contohnya? Iya, jangan sampai anak ngerasa pergaulan sekarang seperti ini gitu kok bebas-bebas aja, tapi beri contoh di sana boleh tapi di rumah kita enggak gitu. Kita berlaku baik gitu. Ya karena kan zaman sekarang pergaulannya mungkin udah berbeda ya dari yang dulu ya, udah mungkin lebih bebas. Terus udah lebih ya berbeda lah ya dari yang dulu gitu. Jadi mau nggak mau sebenarnya dari rumah itu harus ada bekal. Diberi bekal lah anak-anak kita itu supaya tidak bablas, tidak kebablasan ya nggak sih? Setidaknya ada pegangan gitu. Jadi orang tuanya juga harus memberikan contoh yang baik gitu, atau memberikan edukasi ringan aja sebenarnya, bukan edukasi ya, masukan-masukan yang buat supaya dianya nggak merasa terlalu bebas lah gitu. Dan mencari informasi di luar. Jangan sampai justru mencari informasi di luar itu malah lebih bahaya sih, karena kan belum tentu benar gitu. Jadi malah jadinya nanti ya sembarangan. Oke, jadi kesimpulannya apa tuh tadi artikelnya? Kesimpulannya ya sebenarnya pendidikan seksual usia dini atau usia remaja itu penting banget, tapi harus disesuaikan dengan usianya ya. Biasa kalau usia-usia, apalagi kalau sebenarnya ya pendidikan seksual itu dari mulai usia 5 tahun, 6 tahun SD gitu juga udah penting gitu, tapi sesuai dengan usianya. Kayak misalnya waktu masih kecil itu udah harus dikenalkan nih, misalnya ini alat kelaminnya wanita, ini alat kelaminnya pria gitu. Terus jangan pakai istilah-istilah kayak ini burung atau ini apa
Jadi sesuai dengan namanya aja Nanti rancu diberikan. ya. Soalnya nanti akan terjadi kerancuan gitu. Jadi mulai usia dini tuh boleh diperkenalkan tapi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan usianya. Kemudian usia remaja juga itu sudah mulai dikenalkan dengan misalnya alat reproduksi itu apa, seperti apa, terus efek nanti jika kalian melakukan misalnya seks di usia dini seperti Sampai apa, jelaskan penyakit-penyakit seksual yang akan dialami jika ternyata bebas. kalian melakukan seks bebas kayak gitu. Tapi kalau untuk yang memakai mengajarkan cara memakai kondom atau kontrasepsi seperti itu kayaknya kurang masuk ya. Tapi balik lagi ke kultur, nggak tahu di Malaysia, kita nggak tahu kata Malaysia. Oh iya, oke. Kalau di Indonesia kayaknya tapi enggak ya. mungkin ketimuran masih sama lah ya. Mirip-mirip sih gitu. Oke. Sekian vlog aku hari ini, ngobrol santai dalam mobil sepulang kerja. See you di next vlog. Bye.